Oke ya teman-teman, kita review pertandingannya ya. Ya, corner FC strikes again. Karena ini sekali lagi golnya dari corner ya, dan ya ini gol babak pertama. Tapi ya sekali lagi saya rasa lini depan kita masih belum terlalu bisa diharapkan ya. Walaupun tadi ini golnya dari Merino, tapi saya ngerasa bahwa hari ini tadi banyak peluang yang dibuang sia-sia lah ini ya. Banyak sekali tadi kesempatan-kesempatan yang menurut saya harusnya bisa berbuah menjadi gol. Menurut saya harusnya kita bisa paling nggak 2-0 3-0 hari ini ya. Tapi ya ini kemenangan yang sangat penting tetap. Saya rasa juga apa namanya, tadi golnya ini karena ada sedikit utak-atik ya, ada sedikit perubahan dari polanya. Biasanya ini kan adalah dari tiang jauh, para pemain ini lalu pada saat bola mau ditendang mereka merangsek ke tiang dekat sehingga menciptakan chaos di antara tiang dekat dan tiang jauh. Kali ini mereka semua berkumpul di tiang dekat gitu ya. Jadi tadi semua pemain Arsenal mengumpul di tiang dekat, membuat kondisi itu tadi rame banget ya di tiang dekatnya Chelsea, sehingga tadi Merino sempat kepalanya kena bola dan melambung lalu masuk menjadi gol. Tadi juga di babak kedua kita lihat ada kesempatan tadi dari Trossard ya, tendangannya berhasil ditepis tadi oleh Sanchez yang sempat tadi diperiksa oleh VAR apakah terjadi gol. Sebenarnya sih kalau kita lihat tadi dari kamera yang di garis gawang ya, itu ya sebenarnya itu kelihatan yang masih ada nyembul lah itu untuk bolanya. Jadi sudah pasti tidak dihitung sebagai gol. Jadi untuk informasi ya untuk teman-teman, untuk bisa dianggap sebagai gol itu keseluruhan bola itu harus sudah melewati garis gawang. Jadi nggak bisa hanya sebagian, harus benar-benar keseluruhan bola ini melewati garis gawang. Jadi tadi sih sebenarnya kalau kita lihat secara sekilas aja ya nggak gol juga sih tadi itu tendangannya terus. Tapi pada saat yang sama itu harusnya tendangannya lebih baik lah ya, jadi harusnya lebih bisa mengarah kepada gol. Kita lihat juga tadi banyak sekali kemelut di depan gawang yang harusnya seminimal-minimalnya menurut saya on target lah. Walaupun mungkin ditangkap penjaga gawang nggak masalah, tapi yang penting harusnya on target gitu ya. Tadi banyak sekali yang tidak on target, bolanya melenceng kemana-mana. Ya ini sekali lagi ya lini serang kita masih belum menunjukkan ya gitu. Oke, kita lihat dulu juga ini untuk apa namanya, untuk statistiknya ya. Sebentar kita lihat statistiknya. Mana ini? Terbalik lagi dulu ya ke sini. Oke ya, dari statistiknya ini kita lihat penguasaan pertandingan sebenarnya ada di Arsenal ya, secara momentum merah semua, ini birunya cuma sedikit, walaupun Chelsea ini yang menguasai bola lebih banyak ya, 59%. Dari sisi expected goals 0,77 ya pantes lah, golnya cuma 1 ya, jadi 0,77. Dari Chelsea hanya 0,35. Nih lihat, kita tendangan ke arah gawang ada 12 tapi hanya 4 yang on target. Nah ini menurut saya masalah yang ya ini masalah gitu. Seharusnya paling enggak dari 12 tendangan ke arah gawang, menurut saya paling enggak harusnya 7 atau 8 lah yang on target. Ini tapi ternyata hanya 4 ini kan. Jadi makanya ini ya ini harus diperbaiki. Walaupun kita nggak ada striker, ini tetap harus diperbaiki. Tendangan ke arah gawang nggak boleh lah. Ini dari 12 masuk cuma 4 gitu kan. Nah, ini harus menjadi perhatian yang sangat penting bagi Arteta ya, karena menurut saya ini lini serang kita masih belum konsisten. Ya itu sih ya. Jadi untuk masalah
pemain kita. Untuk serangan tadi ya, secara pertahanan kita bermain cukup solid ya. Kita bisa lihat lini pertahanan kita hijau semua nilainya. David Raya menjadi pemain yang penting, melakukan beberapa kali penyelamatan penting dan melakukan beberapa passing penting juga menurut saya. Dia juga berhasil tadi mancing para pemain lawan. Tapi ya kalau kita lihat ini pertandingan yang cukup keras ya. Tadi kemarin saya juga udah ngomong ini pertandingannya pasti akan sama-sama ngotot. Bisa kita lihat juga ini pertandingan ini ngotot banget. Kenapa? Karena ya ini kartu kuningnya bertebaran ya. Di Arsenal ada 3, lalu di Chelsea-nya ada 1, 2, 3 juga. Tadi Fofana hampir kena kartu kuning kedua ya. Tadi dengan tackle terhadap Miles Lewis Kelly tadi di depan kotak penalti. Untungnya tadi Miles Lewis Kelly belum ngelewatin garis kotak penalti itu. Kalau enggak tadi penalti. Dan tapi menurut saya tadi harusnya sih Fofana kartu kuning kedua ya. Gitu. Ya, itu sih. Jadi kita tadi Ethan Nwaneri masuk juga di menit 79. Kieran Tierney masuk di menit ke-90. Ya, itulah jadi dari saya ya gitu aja sih. Ya statistiknya. Kita baca komen dari teman-teman dulu ya. Oke, sebentar. Saya pindah dulu sebentar. Saya bacakan komen dari teman-teman ya. Ini nggak banyak kejadian di babak kedua, benar. Jadinya kita banyak ngobrol hal-hal lain ya, karena memang tadi babak kedua nggak terlalu banyak kejadian yang penting ya, nggak terlalu banyak yang seru. Lalu Spurs digeprek sama Adama Traore dari Fulham, Bang, jadiin proteinnya. Ya ini ya tadi seperti saya bilang ya, Fulham ini kan Arsenal B ya, jadi Arsenal B, jadi ya sebenarnya nggak heran lah kalau Spurs digeprek sama Fulham. Percaya tidak percaya, Martinelli lebih mending daripada Nwaneri malam ini. Nwaneri dikantongin doang, nggak dapet. Ya, ya tadi dia masuk nggak sempat berkembang ya, jadi nggak sempat ngapa-ngapain. Mungkin juga terutama kalau kita lihat tadi dari formasi Chelsea juga yang 5-4-1 ya. Jadi ya ini mungkin Nwaneri hari ini belum bukan malamnya lah. Jadi bisa dibilang ya kan semua pemain ada up and down-nya ya. Jadi mungkin ini bukan malamnya Nwaneri. Semoga sih ke depan bisa lebih baik, tapi ya ini menurut saya pentingnya ini rotasi ini, jadi biar para pemain ini juga punya persaingan gitu ya. Tierney benar-benar udah habis kayaknya ya, perannya cuma buat subs karena memang dia sudah sebenarnya kalau bilang sudah habis ya udah dari awal musim ya, karena Tierney ini kan dia sudah punya kesepakatan kontrak dengan Celtic. Jadi akhir musim ini Tierney sudah pasti akan ke Celtic secara free transfer karena Arsenal tidak. Jadi sebenarnya Arsenal punya opsi untuk memperpanjang kontraknya Tierney 1 tahun lagi. Tapi ya supaya lebih mudah bagi Tierney untuk bisa pindah, Arsenal memilih untuk tidak memperpanjang. Jadi Tierney kemarin Januari sudah negosiasi kontrak dengan Celtics dan akhir musim ini dia akan pindah ke Celtics ya. Ya jadi kalau dibilang habis ya memang ya inilah perannya, dia jadi jadi starter kemarin starter nggak sih Tierney? Kan kemarin starter ya di lawan PSV ya. Cuman itu doang lah gitu ya, karena itu juga posisinya sudah nggak ada kepentingan bagi Arsenal ya, bukan nggak ada kepentingan lah, tapi udah 90% udah lolos gitu. Pamit Bang, mau ke sebelah. Oke, silakan Bapak Gamer. Sorry ini saya baru baca ya. Nah, terima kasih sudah hadir di sini ya. Udah kulek Bang, izin pamit. Terima kasih Bang Muhammad Abdan. Sampai jumpa nanti malam ya. Nanti saya juga kalau bisa mungkin akan coba nonton lah nanti malam lawan Newcastle. Nggak seru mainnya pemain Arsenal kayak pada lemes Bang. Yang penting 3 poin. Harusnya Chelsea dibikin kayak PSV.
ini beda kalau dari saya ini Bang Faizar ya. Ini masalahnya Chelsea tadi pertahanannya lebih rapih lah dibanding PSV. Sekali lagi kalau saya mau ngomong masalah serangan Arsenal, sebenarnya ini nggak banyak berbeda dengan apa yang terjadi lawan PSV. Bedanya adalah PSV itu kemarin memang pertahanannya amburadul. Ya, jadi pertahanan PSV itu kemarin memang jelek banget, makanya kita bisa 7-1 gitu kan di leg pertama itu ya. Jadi itu makanya saya selalu bilang sorry, ini kamera saya lupa saya turunin. Jadi saya selalu bilang kemarin itu untuk pertandingan PSV jangan terlalu euforia, karena memang pada saat pertandingan PSV kemarin itu lebih pada pertahanan PSV yang amburadul, bukan karena serangan kita yang bukan karena serangan kita yang bagus gitu ya. Sama juga pada saat melawan Manchester City, itu lebih dikarenakan Manchester City pertahanannya yang amburadul sehingga kita bisa memanfaatkan 5-1 saat itu gitu ya. Yang penting 3 poin ya, itu tetap yang terpenting. Dan dia tadi seperti saya bilang, ini masih menjadi satu PR bagi Arteta bagaimana menajamkan lini serang dengan pemain yang ada gitu ya. Saya sebenarnya bilang bahwa lini serang Arsenal saat ini perlu diperbaiki, tapi masalahnya onderdilnya nggak ada gitu kan. Onderdilnya untuk ganti spare partnya ini, onderdilnya nggak ada gitu. Jadi gimana kita memperbaiki lini serang di saat onderdilnya nggak ada gitu. Nah ini yang menjadi masalah, dan ya tapi mau nggak mau ya harus gimana cari cara untuk bisa mencetak gol, menciptakan gol gitu ya. Peluang-peluangnya ada. Tadi kita lihat sebenarnya peluang-peluangnya banyak, tapi tidak ada yang bisa dikonversi menjadi gol gitu ya. Ya itulah. Jadi ya dari saya sih kayaknya sih itu aja ya untuk pertandingan kali ini. Yang penting 3 poin itu sudah cukup bagus. Semoga sih kedepannya ini ya bisa lebih menangnya lebih lebih meyakinkan, menang yang meyakinkan di saat lawan ini juga pertahanannya bagus gitu ya. Ini dari saya. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih. Nunggu Saka, Jesus dan Havertz pulih. Saka sih April ya diharapannya sudah bisa kembali. Jesus dan Havertz ini masalahnya baru musim depan baru bisa kembalinya gitu. Ya itu aja sekali lagi dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nemenin nonton tadi dari jam 8 pada saat kamera saya juga belum dinyalain ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Terima kasih untuk semuanya lah ini ya. Yang sudah komen-komen, yang sudah ngajak ngobrol ya, nemenin saya ngobrol dari awal sampai akhir pertandingan ya. Terima kasih sekali lagi. Buat saya itu dulu ya. Kita ketemu lagi di video kita berikutnya ya.